Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Bisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial web ujian online episode yang keempat. Di video sebelumnya, kita sudah membuat halaman registrasi, login, dan juga fitur multi-user. Kali ini, kita akan membuat halaman pengaturan ujian dan juga proses datanya. Ini halaman login yang udah kita buat kemarin ya. Sekarang saya mau login pakai username siswa. Emailnya alvin@mail.com. Lalu passwordnya. Nah, ini halaman ujian untuk siswa. Sebelum kita ngebuat halaman pengaturan ujian, ada yang mau saya benerin dulu ya. Yang pertama di sini. Ini kan kita tadi loginnya pakai username Alvin ya. Maksudnya di sini Alvin nih, bukan admin ya. Jadi kita benerin. Kita ke text editor, lalu ke template, lalu navbar. Nah, ini kita benerin. Saya hapus, terus saya ketikin php echo selamat datang. Terus saya kasih tag B ya, supaya tebal. Di sini kita tampilin username-nya. $_session SS user. Ini udah kita buat waktu kita membuat halaman login ya. Lalu kita kasih tutup tag B-nya. Nah gini. Save, sekarang coba kita lihat. Refresh. Nah, ada berubah ya. Setelah itu saya juga mau ngebenerin fitur multi user yang udah kita buat ya. Sekarang kita akan masuk pakai username Alvin ya. Sekarang kalau kita tes masuk ke halaman admin.url. Nah, ini kan ngarahnya ke halaman dashboard nih. Mestinya nggak bisa ya. Sekarang kita tes. Nggak bisa ya. Masuk ke halaman dashboard nih. Sedangkan ini kan punya admin ya. Nah, ini mestinya nggak boleh nih. Jadi kita benerin lagi. Kita ke halaman dashboard itu indeks ya. Nah, indeks yang di sini ya. Ke atas. Nah, kita copy aja yang ini. Saya taruh sini. Sekarang ini kita benerin. Saya hapus isetnya ya. Lalu kita ganti. Bukan SS login tapi SS role. Jika user yang login itu role-nya bukan satu, berarti bukan admin ya. Maka di sini kita kasih alert ya. Untuk alertnya kita copy aja deh, biar cepet ya. Ke auth. Nah, ini saya copy dari sini. Paste. Sekarang kita benerin ya. Kita hapus aja alertnya. Halaman tidak ditemukan. Setelah itu kita balikin lagi ke halaman ujian. Nah gini. Headernya kita hapus. Save. Sekarang kita cek ya. Kita refresh aja. Nah, ketemu ya. Balik lagi dia. Sekarang script yang ini kita copy juga. Kita taruh di halaman ujiannya. Ini. Sini ya. Paste. Tapi ini role-nya tidak sama dengan 2 ya. Berarti bukan siswa. Berarti admin. Admin nggak boleh masuk sini ya. Ini kita ganti nih. Kita close the folder. Lalu ke index ya. Halaman dashboard. Save. Sekarang coba kita tes. Kita keluar dulu ya. Logout.
Saya masuk pakai admin @mail.com. Passwordnya kita tes ke halaman ujian ya. Nah, nggak bisa dia. Multi user beres. Sekarang saya membuat halaman ini ya, pengaturannya untuk pengaturan ujian ya. Jadi sekarang kita ke sidebar. Kita close saja. Close ya, close. Kita ke sidebar. Nah, ini ya pengaturan ya. Kita isi. phpho $main URL. Kita arahin ke halaman pengaturan. Sekarang kita buat nih folder pengaturan ini ya. Folder baru namanya pengaturan. Kita buat file baru dalamnya index.php. Di sini kita copy dari dashboard aja ya. Dashboard ini Ctrl A, Ctrl C, paste, ini saya close. Sekarang kita benerin. Jadi begini ya. Soal ini struktur foldernya beda ya. Sama yang ini juga. Kita keluar folder dulu. Ke bawah. Sekarang ini saya ganti. Jadi pengaturan. Jadi saya ganti. Jadi simpan. Iconnya saya ganti bukan clipboard ya, tapi save. Strip ALT. Save, kita lihat ya. Refresh dulu. Klik sini. Ada error ya. Ada error di line 10 ya. Kita cek. Oh, ini kita benar nih. Kita mesti keluar satu folder dulu ya. Gini. Save. Refresh. Line 14. Ini ya. Keluar satu folder. Lalu title kita ganti juga, bukan dashboard ya. Pengaturan. Nah, gini ya. Save, refresh. Udah tampil ya. Cuma ini nggak bener nih. Oh, footernya belum kita benerin ya. Ke bawah. Nah, ini. Save, refresh. Nah, ada bener ya. Sekarang kita hapus ini ya. Atas. Ini. Saya hapus dulu. Save. Nah, begini. Ke atas. Di sini ya. Saya kasih tag form. X-nya nanti kita arahin ke halaman proses pengaturan.php. Lalu metodenya post. Tutupnya tekat. Kita pindah ya. Terus ini. Save. Sekarang kita ke bawah ya.
Saya buka tag div, saya kasih kelas cut. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas cut body. Dalamnya saya kasih tag p, saya kasih kelas cut title. Teksnya pengaturan ujian. Di bawahnya saya kasih lagi tag div, saya kasih kelas kolom medium 9. Kita buat kolom dulu ya. Saya buka tag div, saya kasih kelas form group. Lalu row, lalu margin bottomnya 2. Saya buka tag label, for-nya nama, lalu saya kasih kelas kolom form label sm. Saya kasih lagi kolom sm 3. Lalu teksnya nama ujian. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas kolom sm9. Isinya kita buat tag input, type-nya text, kasih kelas form control. Lalu kita kasih lagi form control sm. ID-nya nama, placeholder, nama ujian, name-nya nama. Lalu saya kasih lagi atribut required, harus diisi. Save, kita lihat, refresh, tampil ya. Sekarang ini tinggal kita copy ya. Ini kita copy, kita benerin, kita ganti jadi waktu. Ini waktu ujian. ID-nya waktu, placeholder-nya waktu pengerjaan, name-nya waktu. Lalu di sini kita kasih validasi ya, supaya si user cuma bisa input angka aja. Jadi di sini saya kasih pattern. Patternnya begini, 0 sampai 9. Kita kasih title buat keterangan, hanya angka. Cek, refresh. Nah, udah keluar. Sekarang kita copy lagi ya, buat nilai minimum. Kita benerin. For-nya minimum. Teksnya nilai minimum. Lalu ID-nya minimum. Lalu placeholder-nya minimal nilai kelulusan. Save, kita tes ya, refresh. Nah, ada keluar. Kita balik lagi, ini kita copy lagi, ini kita ganti peraturan, teksnya peraturan. Di sini kita ganti, kita nggak pakai input box di sini,
Itu kita pakainya text area untuk inputin peraturan ujiannya. Name-nya peraturan. Save ya, kita lihat, refresh. Nah, tampil ya. Sekarang supaya lebih bagus, text area ini saya ganti pakai editor WYSI WYG ya. Dan plugin yang saya pakai di situ CK Editor. Kita buka tab baru. Tikin aja di sini CK Editor. Klik di sini. Kita ke dokumentasinya ya. CK Editor 5 lalu ke documentation. Lalu ke getting started. Bawah. Quick start ya. Nah, seperti ini ya, installing CK Editor from CDN. Ini yang mudah. Ya, ini CSS-nya ya. Kita lihat contoh jadinya aja. Nah, ini. Kita perlu ini sekarang. Kita copy. Ctrl C. Kita ke header ya. Saya kasih komentar dulu. CK Editor. Paste. Setelah itu kita perlu juga ini. Scriptnya ya. Kita copy semua. Seperti sini ya. Ctrl C. Kita ke footer. Saya paste sini ya. Save. Sekarang kita lihat hasilnya. Refresh. Belum keluar ya. Kita cek lagi. Kita ke index ya. Ini ID-nya belum kita kasih nih. ID-nya itu ini, editor ya. Save, kita lihat lagi, refresh. Nah, tampil ya. Sekarang yang kita bedain lagi, ini kan pendek ya. Kita buat agak tinggi ya. Kita ke header. Di sini kita buka text style. Panggil kelasnya CK Editor Editable. Row sama dengan text box. Di sini kita atur min height-nya itu saya buat 100 pixel. Save, kita lihat, refresh. Nah, berubah ya. Lalu di sini saya juga menambahin list number ya. Jadi sekarang kita ke footer. Di sini ya. Saya kasih list. Lalu di sini list. Lalu di sini pertama saya kasih separator dulu ya. Lalu saya kasih di sini number list. Satu lagi untuk bulleted list. Ini yang bulat-bulat ya. Save, sekarang kita lihat. Refresh. Nah, tampil ya. Sekarang kita ke phpMyAdmin. Lalu ke database kita ya. View ujian. Lalu ke tabel pengaturan. Lalu tambahkan
Nah, di sini saya masukin ID-nya ya. ID-nya 1. Yang lainnya biar aja kosong. Soalnya ID ini kita perluin untuk query update data. Kita kirim. Dibiarin aja. Kita cek. Nah, masuk ya. Text editor lagi. Index ya. Teks ini kita buat variabel $query sama dengan mysql underscore query, panggil koneksi kita, lalu select bintang from table underscore pengaturan. Kita ambil row-nya, $row mysql underscore fetch source $query. Kita ke bawah, di sini saya kasih name sama dengan save. Kita ke bawah, di sini kita kasih value sama dengan php echo $row nama underscore ujian. Ada tanda kutip sini ya. Cek filenya bener gak? Ini ya. Ini kita copy aja. Kita ke waktu ujian ya. Saya paste sini. Kita ganti. Jadi waktu. Cek nama filenya benar waktu ya. Kita ke bawah lagi. Paste sini. Kita ganti. Bukan nama ujian tapi nilai underscore minimal. Cek. Nah ini ya nama filenya. Ke bawah. Nah ini kita isi ya. Paste dulu. Ini kita hapus value-nya. Kita ganti bukan nama ujian tapi peraturan. Save. Kita cek. Refresh. Nah nggak ada perubahan ya. Soalnya emang masih kosong kan datanya. Ini ya. Text editor lagi. Sekarang kita buat file baru ya. Saya kasih nama proses strip pengaturan .php. Kita buka tag PHP. Kita ke index. Nah kita perlu ini. Ctrl C. Paste sini. If is set $_post. Jadi name-nya save ya. Jadi jika tombol shift ditekan, kita buat variabel untuk nangkep nama ya. Saya kasih trim dulu, lalu HTML special chars. $_post nama. Yang kedua waktu.
Ini waktu ya, saya copy lagi. Ini untuk nilai minimal $min. Ini waktu, ini minimum. Saya copy lagi untuk peraturannya. Ini peraturan. Sekarang kita jalin query-nya. MySQLi_query $koneksi, lalu update tabel underscore pengaturan set. Nama underscore ujian sama dengan $nama. Waktu sama dengan $waktu. Nilai underscore minimal sama dengan $min. Peraturan sama dengan $peraturan. Kalau sudah berhasil, maka kita kasih elet ya. Untuk eletnya kita copy aja dari indeks ya. Nah ini. Ctrl C, paste, eletnya saya ganti data pengaturan berhasil diperbarui. Ini kita arahin ke halaman index.php. Save. Sini kita return dulu ya. Save lagi. Sekarang kita cek, refresh. Nggak ada masalah. Nama ujiannya ujian online. Waktu ujian 30 menit. Nilai minimumnya 60. Peraturan. Saya kasih number list di sini. Silakan bacalah dengan teliti. Tiap soal sebelum mengerjakan. Sebelum menjawab ya. Save, kita lihat masuk gak. Ke jalan ya. Kita cek lagi. Kita ke text editor. Ke indeks ya. Ini type-nya kita ganti nih, bukan button ya, tapi submit. Save, sekarang kita lihat lagi. Kita refresh dulu. Kita ulang, namanya ujian online. Waktu ujiannya 30 menit. Nilai minimum 60, peraturan ya. Kita kasih number list. Bacalah dengan teliti tiap-tiap soal sebelum menjawab. Simpan. Ada error ya.
Kita cek dulu database-nya ya, masuk enggak masuk ya. Cek proses pengaturan line 15 nya ada error. Line 15. Coba kita cek name ini ya. Next. Ke bawah. Nah, name-nya salah ya. Kita ubah nih. Minimum. So, waktu ini kan untuk yang waktu ujian. Nah, ini ya. Ke bawah kita lihat juga name-nya sudah benar ya, peraturan. Coba lagi. Isi nilai minimum 60. Lalu bacalah tiap-tiap soal dengan teliti sebelum menjawab. Save. Kita cek lagi. Nah, masuk ya. Alatnya berhasil. Kita cek database. Fresh. Nah, masuk. Coba kita rubah. Ini kita tambahin. Pengerjaan soal-soal ujian akan diberikan batasan waktu. Save. Berhasil. Nah, masuk ya. Jadi ini teman-teman sudah berhasil membuat halaman pengaturan ujian dan memasukkan datanya ke database. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.